Bab 43. Bagaimana dengan Qin? Badao berkata tidak setuju. Tiba-tiba, dia terkejut dan menyadari sesuatu. Di antara 9 jenderal naga berpangkat tinggi di pengadilan naga, sepertinya tidak ada yang memiliki nama keluarga Qin. Meskipun 9 putra naga semuanya adalah nama kode untuk penggunaan luar. Tetapi banyak pasukan puncak yang mengetahui nama-nama 9 putra naga itu. Misalnya, Jiao Qi, yang nama aslinya adalah Juyanran. Sebagai 3 organisasi pembunuh teratas di dunia bawah tanah kerajaan Xia besar, Hiu Hitam secara alami juga mengetahui nama 9 putra naga. Di antara yang terkuat di Longting, tampaknya hanya ada satu yang bermarga Qin. Memikirkan hal ini, jakun Padao melonjak dan menelan terus-menerus. Ada penuh kengerian di matanya. Kamu adalah naga, Raja Naga. Pembunuh yang berpura-pura menjadi sopir taksi di samping bertanya dengan bingung, siapa Raja Naga? Apakah statusnya lebih tinggi dari Jenderal Naga Senior? Meskipun dia adalah seorang pejuang di hari-hari awal kekuatan batin, di Hiu Hitam, dia hanya seorang pembunuh medali perak. Jadi ada beberapa informasi yang dia tidak mengerti. Raja Naga, ini adalah komandan pengadilan naga. Tyrant menelan ludah, suaranya bergetar. Pembunuh yang berpura-pura menjadi sopir taksi mendengar ini, wajahnya langsung pucat seperti kertas, tanpa bekas darah. Melihat dari dekat, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Komandan Longting. Pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Di zona perang barat, memenggal 10 penguasa transformasi musuh ke ranah negara, dan menjadi dewa dalam pertempuran pertama. Peringkat di antara para dewa. Dia benar-benar ingin membunuh pembangkit tenaga listrik alam dewa yang legendaris. Ini benar-benar memainkan lentera di gubuk mencari kematian. Komandan Longting seharusnya berada di teater barat saat ini, bagaimana dia bisa muncul di Jiangcheng? Pembunuh medali perak berkata dengan kebetulan. Mendengar ini, pedang tirani juga memiliki secercah harapan di matanya. Hiu Hitam, pemimpin organisasi pembunuh Hiu Hitam, sangat menakutkan. Di antara master besar dari Great Xia Gohua Realm, ia juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas. Selama Hao Kun Qin bukan komandan Longting yang sebenarnya, dia tidak akan bisa memaksa Hiu Hitam. Sayangnya, imajinasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Tindakan Hao Kun Qin selanjutnya secara langsung menghancurkan harapan terakhir mereka berdua. Saya melihatnya mengeluarkan sertifikat prajurit dan melemparkannya ke pedang tiran. Pisau tiran membuka kartu prajurit dan melihat informasi di dalamnya, kakinya melunak dan dia berlutut langsung di tanah. Tuan Raja Naga, masalah ini benar-benar salah paham. Aku, Hiu Hitam, pasti tidak akan berani menjadi musuh Raja Naga. Tyrant Dao memohon belas kasihan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pembunuh medali perak di samping juga berlutut ke tanah dan terus memohon belas kasihan. Karena terlalu banyak kekuatan, dia membenturkan kepalanya penuh darah. Meskipun keduanya adalah pejuang internal, mereka masih anggota organisasi pembunuh Hiu Hitam. Tapi jangan katakan bahwa mereka adalah pembunuh medali emas, yang lain adalah pembunuh medali perak. Bahkan pemimpin mereka, Hiu Hitam, master yang kuat dari dunia transformasi datang. Melihat Hao Kun Qin, dia harus berlutut dan memohon belas kasihan. Siapa bosmu? Hao Kun Qin berkata dengan ringan. Badao dengan cepat menjawab, dengan upah 100 juta yuan. Dia adalah Fang Ziyuan, ketua Jiangcheng Fangxi Group. Meski memberitahu bosnya, itu melanggar aturan organisasi pembunuh. Tetapi di depan Hao Kun Qin, aturan organisasi pembunuh bahkan tidak mengikuti aturan. Jika tiran tidak mengatakan apa-apa, hari ini adalah hari di mana Hiu Hitam akan dihancurkan. Untuk menyenangkan Hao Kun Qin, Badao tidak segan-segan pergi ke penjual untuk menjangkau jauh. Tidak hanya itu, dia juga membuka mulutnya dan berkata, Tuan Raja Naga, Hiu Hitam saya bersedia mengirim kepala bos kami untuk menenangkan kemarahan Tuan Raja Naga. Organisasi pembunuh kontra pembunuhan bos adalah hal yang tabu di dunia pembunuh. Tak tertahankan oleh seluruh dunia bawah tanah. Tapi selama kemarahan Hao Kun Qin bisa ditenangkan, organisasi pembunuh Hiu Hitam bersedia bahkan jika itu melanggar tabu dunia pembunuh.
Tidak, batalkan saja tugasmu. Aku akan menyelesaikannya sendiri, kata Hao Kun Qin ringan. Jika dia ingin membunuh Fang Ziyuan, dia dapat dengan mudah menghapusnya. Mengapa membiarkan hiu hitam melakukannya untuk Anda? Ya, kita berdua akan kembali ke Black Shark dan mencabut misi Lord Dragon King. Pisau tiran dan pembunuh medali perak dengan cepat bangkit dan pergi. Lupa permintaan lain yang saya sebutkan sebelumnya, Hao Kun Qin berkata dengan kosong. Mendengar ini, pisau tuan dan pembunuh medali perak gemetar. Permintaan lain dari Hao Kun Qin adalah membiarkan mereka mematahkan tangan mereka. Keduanya saling memandang tanpa ragu-ragu. Pisau tiran berjalan ke sisi pembunuh medali perak, melambaikan tangan kirinya, dan langsung mematahkan lengan pembunuh medali perak. Kemudian si pembunuh medali perak menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang parah, melompat dan menendang tendangan cambuk ke udara. Tendangan lengan kiri Badao. Itu akan baik-baik saja, saya harus melakukannya, kata Hao Kun Qin sambil menatap Badao. Jika Anda mematahkan lengan Anda dapat mengambilnya kembali. Tapi lengan kanan Badao langsung dipotong dan dibakar. Tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Dengan hanya lengan kirinya yang tersisa, kekuatannya turun tajam. Meskipun memiliki basis kultivasi dari periode selanjutnya dari kekuatan dalam, kekuatan tempur yang sebenarnya bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan pembunuh medali perak di sampingnya. Keluar, Hao Kun Qin melambaikan tangannya. Pedang tuan dan pembunuh medali perak segera berbalik dan pergi, tidak berani tinggal sama sekali. Fang Ziyuan benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku. Tampaknya dia telah mencapai titik di mana dia tidak kompeten. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi bosan di wajahnya. Hao Kun Qin berpikir bahwa Fang Ziyuan memiliki metode lain, tetapi sekarang tampaknya dia melebih-lebihkannya. Karena Fang Ziyuan tidak memiliki cara lain, maka permainan ini harus berakhir. Hao Kun Qin mengeluarkan ponselnya dan memanggil Jiao Qi. Jiao Qi, biarkan pihak lain melakukannya. Di dalam Villa Fang, Fang Ziyuan sedang menyeruput teh dengan santai dengan ekspresi santai di wajahnya. Hao Kun Qin, pemilik patriark menghabiskan 100 juta yuan untuk membiarkan hiu hitam mengirim pembunuh medali emas untuk membunuhmu, dan itu dianggap layak untukmu, kata Fang Ziyuan pada dirinya sendiri. Black Shark adalah 3 organisasi pembunuh teratas di negara Daxia. Pedang Tyrant adalah salah satu dari 10 pembunuh medali emas teratas, dengan tingkat keberhasilan pembunuhan 100%. Menurutnya, kali ini Hao Kun Qin pasti akan mati. Tepat ketika dia dengan percaya diri menunggu berita, nada dering pemanggil tiba-tiba berdering. Fang Ziyuan melirik ide penelepon, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Hei, tugasnya sudah selesai. Misi dibatalkan, dan hadiah 100 juta yuan telah dikembalikan ke akun. Mengenai misi Hao Kun Qin, saya tidak akan mengambilnya lagi. Terdengar suara serak di seberang telepon. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Fang Ziyuan menjawab. Fang Ziyuan memegang telepon, wajahnya tiba-tiba muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Hiu hitam membatalkan misi Hao Kun Qin. Mungkinkah Hao Kun Qin dan hiu hitam saling mengenal pada tingkat tinggi? Kecuali untuk alasan ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan mengapa hiu hitam akan mencabut misi Hao Kun Qin. Hao Kun Qin hanyalah seorang warga sipil yang telah dipenjara, dan pemilik patriark harus dapat mencubitnya sampai mati. Tapi mengapa, pemilik patriark telah menggunakan begitu banyak metode, dia masih hidup? Fang Ziyuan meraung. Pada saat ini, dia merasakan kecemasan yang mendalam di hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin benar-benar bukan lawan Hao Kun Qin. Bab 44. Pikiran ini, seperti sebuah merek, sangat dalam di hati Fang Ziyuan. Tidak ada yang bisa dihapus. Tepat ketika dia memikirkan cara dan bersiap untuk menyerang Hao Kun Qin lagi. Tiba-tiba telepon berdering, nada dering panggilan masuk.
Fang Ziyuan melirik ide penelepon dan mengerutkan kening. Ada apa? Fang Ziyuan menjawab telepon dan berkata dengan nada buruk. Telepon dari sekretaris. Fang Ziyuan dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini dan akan mengajar sekretaris. Aku mendengar suara cemas sekretaris di ujung telepon. Tidak baik untuk ketua, Departemen Audit tiba-tiba datang ke perusahaan untuk melakukan tinjauan keuangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Ziyuan mengerutkan kening dengan erat. Fangxi Group adalah perusahaan terkuat di Jiangcheng. Dalam keadaan normal, tidak mungkin Departemen Audit melakukan tinjauan keuangan secara tiba-tiba. Bahkan jika ada ulasan, dia akan diventilasi terlebih dahulu. Tapi dia tidak menerima berita sedikit pun. Ini membuktikan bahwa tinjauan keuangan ini secara khusus ditujukan untuk grup Fang. Sekretaris itu menjawab dengan cemas, saya tidak tahu ketua, tidak hanya Departemen Audit di sini. Ada juga Departemen Industri dan Komersial, Pemadam Kebakaran, DEL, yang datang ke perusahaan untuk melakukan inspeksi mendadak. Mata Fang Ziyuan sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan cahaya dingin lewat. Seseorang berani menyerang grup Fang kita. Tampaknya pemilik Patriark belum mengambil kesempatan terlalu lama. Seseorang telah melupakan metode Patriark. Fang Ziyuan tidak memperhatikan inspeksi Departemen Audit, Industri dan Perdagangan, dan Pemadam Kebakaran. Sebagai yang pertama dari 5 raksasa di Jiangcheng, keluarga Fang sangat kuat. Di Jiangcheng, tidak ada keluarga atau kekuatan yang bisa menjadi lawan dari keluarga Fang. Bahkan jika 4 raksasa lainnya bergabung, mereka tidak bisa mengguncang keluarga Fang. Fang Ziyuan, yang sangat percaya diri, tidak akan pernah memimpikannya. Kali ini inspeksi bersama oleh berbagai departemen adalah awal dari kemunduran keluarga Fang. Ketika Ha Kyun-kin pulang, dia menerima telepon dari Gu Yunsang. Terima kasih hari ini, suara Gu Yunsang setipis nyamuk. Meskipun ada panggilan telepon, Hao Kun-kin masih bisa merasakan rasa malu Gu Yunsang. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, jangan ucapkan terima kasih padaku. Mendengar jawaban Hao Kun-kin, di ujung telepon yang lain, wajah Gu Yunsang langsung memerah, seperti apel merah matang, sangat imut. Ngomong-ngomong, besok malam di Hotel Tiansheng, akan ada reuni teman sekelas sekolah menengah. Apakah kamu akan pergi? Tanya Gu Yunsang. Hao Kun-kin berpikir sejenak dan menjawab, pergi. Meskipun reuni kelas membosankan, beberapa siswa masih layak untuk dilihat. Kalau begitu aku akan pergi ke reuni kelas juga, kata Gu Yunsang buru-buru. Awalnya, dia tidak berencana untuk menghadiri reuni kelas, tetapi karena Hao Kun-kin ingin pergi, dia secara alami ingin mengikutinya. Aku akan menjemputmu besok, kata Hao Kun-kin. Bagus, Gu Yunsang menjawab dengan wajah memerah. Sore hari berikutnya, Hao Kun-kin mengendarai Hummer dan datang ke Villa Gu untuk menjemput Gu Yunsang. Penatua Gu mengambil semua orang dari keluarga Gu dan secara pribadi menunggu Ha Kyun-kin di pintu. Sikapnya sangat hormat, seperti pengikut. Hao Kun-kin menerima ini dengan sangat jujur, berperilaku sebagai pengikut keluarga Gu. Sebagai komandan Longting, dia bisa dikatakan berdiri di puncak kerajaan Xia besar. Karena Gu Yunsang, dia memiliki sedikit perhatian khusus untuk keluarga Gu. Jika tidak, bahkan keluarga pertama Provinsi Fengdong tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikutnya. Setelah menjemput Gu Yunsang, Ha Kyun-kin langsung menuju ke Hotel Tiansheng. Pada saat ini, di kotak biasa Hotel Tiansheng, lebih dari selusin pria dan wanita muda duduk dan mengobrol bersama. Pria yang duduk di kursi itu adalah pria dengan perut besar dan wajah berminyak. Meskipun citranya tidak bagus, dia menjadi fokus semua orang. Orang-orang di sekitarnya menyanjung dan memujinya. Wajah Du Shao masih bisa mengundang bunga kelas Gu Yunsang. Jangan melihat identitas Du Shao, Kepala Departemen Logistik Grup Sun, masa depan tidak terbatas. Shao Du, kamu harus banyak membantu kami teman sekelas lama. Du Lei mendengarkan pujian dari sekelilingnya, wajahnya penuh kemenangan.
Meskipun keluarga Dunya hanya keluarga kaya. Orang tua saya memulai sebuah perusahaan kecil, dan aset keluarga mereka tidak lebih dari jutaan. Tapi dia punya kakak yang baik. Kakak perempuannya menikah dengan Sun Bin, seorang tuan muda garis langsung dari keluarga Sun. Keluarga Sun, salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng. Sun Bin adalah pewaris masa depan keluarga Sun. Sebagai saudara ipar Sun Bin, status Du Lei secara alami meningkat. Bahkan jika tuan muda dari keluarga kelas 3 melihatnya, dia harus menyenangkannya. Saat Du Lei pamer kepada teman-teman sekelasnya, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Gu Yunxiang dan Hao Kun Qin masuk. Mata Du Lei lurus dalam sekejap, matanya tertuju pada tubuh Gu Yunxiang, dan matanya penuh dengan kebejatan. Dia dengan cepat bangkit dan berjalan menuju Gu Yunxiang. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap Ban Hua menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Ban Hua, silakan duduk. Dengan itu, Du Lei mengulurkan tangan babi asinnya dan meraihnya ke tangan kecil ramping Gu Yunxiang. Tepat saat dia akan berhasil, Hao Kun Qin tiba-tiba berdiri di depan Gu Yunxiang. Sentuhan tidak suka melintas di wajah Du Lei. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hao Kun Qin, alisnya tiba-tiba terangkat. "Hei, bukankah ini Hao Kun Qin? Apakah kamu sudah dibebaskan dari penjara?" kata Du Lei bercanda. 6 tahun lalu, Hao Kun Qin ditangkap dan dipenjara, banyak siswa mengetahuinya. "Yah, itu keluar." Hao Kun Qin berkata ringan, menghindari tangan Du Lei yang terulur. Menarik Gu Yunxiang, berjalan menuju kursi kosong. Menurutnya, Du Lei belum memenuhi syarat untuk berjabat tangan dengannya. Sikap Hao Kun Qin benar-benar membuat marah Du Lei. Melihat Hao Kun Qin memegang tangan kecil Gu Yunxiang lagi, mata Du Lei menjadi lebih marah. Saat dia memutar matanya, dia tiba-tiba memikirkannya. "Oh, saya pikir Ban Hua hanya di sini untuk menghadiri reuni kelas." Tanpa diduga, saya juga membawa Hao Kun Qin. Tidak ada tempat tambahan di dalam kotak. Apa yang bisa saya lakukan, kata Du Lei. Kursi yang dibuat oleh Gu Yunxiang adalah kursi kosong terakhir. Ada orang yang duduk di kursi lain. Tidak apa-apa, tambahkan saja kursi. Seorang siswa laki-laki dengan pakaian biasa menyarankan. Du Lei melirik siswa laki-laki dan berkata dengan muram, kotak itu terlalu kecil untuk ditambahkan kursi. Padahal, kotak yang dipesannya sangat luas. Belum lagi ditambah kursi, meski ditambah beberapa kursi lagi, tidak akan terasa sesak. Tapi makna Du Lei sangat jelas, yaitu memaksa Hao Kun Qin pergi. Beberapa teman sekelas yang mengerti arti Du Lei semuanya mulai berbicara, Hao Kun Qin yang harus disalahkan, yang menyuruhnya datang tanpa mengatakan sebelumnya. Ya, Hao Kun Qin tidak menghadiri reuni kelas ini. Aku akan meneleponnya lain kali. Hao Kun Qin, kamu pergi dulu. Du Lei dengan munafik berkata, semua orang adalah teman sekelas, jadi sebaiknya Hao Kun Qin langsung kembali. Dia menoleh untuk menghadapi Hao Kun Qin, dan berkata dengan ekspresi arogan, mengapa kamu tidak pergi dan duduk di aula dan memesan apapun yang ingin kamu makan? Semuanya ada di kepalaku. Bab 45. Du Shao bangga. Hao Kun Qin, jangan terburu-buru dan berterima kasih kepada Shao Du. Ini adalah Hotel Tiansheng, dan biayanya ribuan untuk makan makanan acak. Ya, Hao Kun Qin, jika bukan karena suguhan Du Shao, aku khawatir kamu tidak akan berani datang ke Tiansheng Hotel untuk menghabiskan seluruh hidupmu. Di dalam kotak, ada suara menyanjung. Hao Kun Qin memandang semua ini dengan acuh tak acuh, seperti menonton sekelompok badut. Aku tidak bermaksud pergi sama sekali. Sebagai komandan pengadilan naga, ada banyak selebritas dan raksasa yang bergegas mengundangnya ke berbagai pertemuan puncak. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Du Lei dan teman-teman sekelasnya untuk dapat berpartisipasi dalam reuni kelas ini. Du Lei sebenarnya ingin bermain trik untuk memaksanya pergi. Ini jalan buntu. Siswa laki-laki berpakaian biasa yang berbicara sebelumnya melihat bahwa suasananya sedikit memalukan, dan dia dengan cepat bangkit dan berkata, Hao Kun Qin terlalu kesepian untuk pergi makan sendirian. Saya akan pergi ke aula bersamanya. Teman sekelas pria ini bernama Wang Chao, dan dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Hao Kun Qin di sekolah menengah.
Meskipun Wang Chao tidak terlalu baik, dia tidak tahan Dulei mempersulit Hao Kunkin. Jadi dia membuka mulutnya untuk meringankan Hao Kunkin. Gu Yunxiang juga bangkit, bersiap untuk pergi bersama Hao Kunkin. Tapi Dulei berkata dengan aneh, "Ban Hua dan Wang Chao, tidakkah kamu memberi dua wajah?" Sebagai adik ipar dari keluarga Sun, bukankah Du bahkan memiliki kualifikasi untuk duduk bersamamu untuk makan malam? Dulei secara khusus menekankan identitasnya, dan kata-katanya penuh ancaman. Jika Gu Yunsang dan Wang Chao bersikeras meninggalkan kotak, artinya, dia tidak memberinya wajah. Pada saat ini, para siswa di sekitar, mulai membujuk Gu Yunsang dan Wang Chao. Ban Hua cepat duduk, jangan buat Du Shao malu. Iya, Ban Hua, Hao Kunkin hanyalah penjahat reformasi perburuhan. Mengapa membuat Du Shao kesal padanya? Wang Chao, kamu harus meminta maaf kepada Shao Du atas apa yang baru saja terjadi. ... Kecuali Wang Chao dan Gu Yunxiang, semua teman sekelas sekolah menengah yang hadir berada di pihak Dulei. Tidak ada yang berbicara untuk Hao Kunkin. Ini membuat Hao Kunkin menggelengkan kepalanya sedikit. Untungnya, dia tidak berharap banyak dari reuni kelas ini. Karena itu, tidak ada kekecewaan. Penampilan Wang Chao telah membuatnya merasa berharga. Hao Kunkin, apakah kamu pergi ke aula sendiri? Atau haruskah aku mengirimmu ke aula? Dulei memandang Hao Kunkin dan berkata dengan bangga. Suaranya jatuh, dan seorang pria kekar berjas masuk ke dalam kotak. Menatap Hao Kunkin dengan galak, siap mengambil tindakan kapan saja. Pria berotot berjas ini adalah pengawal yang dikirim oleh Sun Bin ke Dulei. Memiliki basis kultivasi awal Wai Jin. Melihat ini, Hao Kunkin membuat ejekan di sudut mulutnya. Karena Dulei melakukan kematiannya sendiri, Hao Kunkin tidak punya pilihan selain memenuhinya. Saya juga berpikir bahwa kotak itu terlalu kecil, dan memang benar ada begitu banyak orang di dalamnya, kata Hao Kunkin ringan. Dulei mau tidak mau menunjukkan ekspresi arogan di wajahnya. Menurutnya, Hao Kunkin sudah mengakui. Sama seperti Dulei sedang menunggu Hao Kunkin dan meninggalkan kotak dengan ekornya dengan tergesa-gesa, dia melihat Hao Kunkin berjalan ke arahnya. Apakah kamu ingin meminta belas kasihan? Dulei mencibir dalam hatinya. Dia baru saja akan berbicara, tetapi menemukan bahwa Hao Kunkin meraih kerahnya dan berkata dengan dingin, kotaknya terlalu kecil, jadi kamu bisa keluar. Dalam tatapan ngeri Dulei, tubuhnya naik ke udara dan menabrak pintu. Pengawal itu dengan cepat menembak, mencoba menangkap Dulei. Tapi saat dia menyentuh tubuh Dulei, dia merasakan kekuatan besar datang. Terbang keluar pintu bersamanya. Semua siswa yang hadir ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa Ha Kyun-kin akan benar-benar menyerang Dulei. Itu adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, adik ipar dari keluarga Sun. Menyinggungnya sama dengan menyinggung keluarga Sun. Bahkan tuan muda dari keluarga kelas 2 tidak berani memprovokasi Dulei. Apakah Hao Kunkin berani mengambil tindakan terhadap Dulei, hidup dengan tidak sabar? Teman-teman sekelas yang telah pulih dari semangat mereka menegur Ha Kyun-kin satu demi satu. Nama keluarga Qin, minta maaf kepada Shao Du sesegera mungkin, atau aku akan bersikap sopan. Saya tidak tahu apa-apa baik atau buruk, Shao Du dengan ramah mengundang Anda untuk makan malam, Anda berani melakukan sesuatu untuk Shao Du. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. ... Ha Kyun-kin, kamu mencari kematian. Di luar pintu, Dulei meraung dengan getir. Sejak saudara perempuannya menikahi Sun Bin, dia menjadi sombong di Jiangcheng, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Ha Kyun-kin hanyalah seorang warga sipil yang pernah dipenjara, berani memukulinya. Zhao Yong, biarkan aku menyingkirkannya. Dulei berteriak ke arah pengawal di belakangnya, dengan sikap yang sangat arogan. Shao Du,
Aku bukan lawan orang ini. Zhao Yong berkata dengan suara datar. Dia menembak barusan, mencoba menangkap Dulei yang dilempar oleh Hao Kun Qin. Tapi dia melakukan yang terbaik, tidak hanya tidak menangkap Dulei. Sebaliknya, dia bahkan terbang keluar dari kotak bersamanya. Zhao Yong tahu bahwa kekuatan Ha Kyun Qin jauh di atasnya. Ternyata kamu juga seorang pejuang, tidak heran kamu berani melakukan sesuatu padaku. Wajah Dulei tercengang. Segera setelah itu, dia mencibir, bahkan jika kekuatanmu lebih baik dari Zhao Yong. Bisakah kamu mengalahkan 10 atau 20? Kamu berani menyinggung perasaanku, aku ingin kamu berjalan-jalan. Dulei lahir di keluarga biasa dan tidak tahu pembagian seniman bela diri. Dia hanya tahu bahwa Zhao Yong adalah seorang pejuang dari kekuatan luar. Inilah yang Sun Bin katakan padanya. Dulei berpikir bahwa Hao Kun Qin dan Zhao Yong sama-sama pejuang eksternal. Ini hanya lebih baik dari Zhao Yong. Itu sebabnya saya berpikir dengan bodoh bahwa saya bisa mengalahkan Hao Kun Qin dengan mengandalkan taktik kerumunan. Dia melihat tidak jauh. Seng Hong, manajer Hotel Tiansheng, yang menerima berita itu, buru-buru bergegas ke sini dengan tim penjaga keamanan. Sebagai adik ipar dari keluarga Sun, Dulei secara alami berurusan dengan Seng Hong, yang dianggap sebagai kenalan. Melihat Seng Hong datang, Dulei menunjuk Ha Kyun Qin, dan orang jahat pertama mengeluh, manajer Seng, orang ini membuat masalah di Hotel Tiansheng. Cepat dan biarkan penjaga keamanan membawanya pergi dan memberinya pelajaran. Tepat ketika Dulei mengira dia memiliki tiket kemenangan, Seng Hong langsung menendangnya ke tanah. Zhao Yong ingin menyelamatkannya, tetapi dia dikalahkan oleh penjaga keamanan di sampingnya, tidak bisa bergerak. Seng Hong, aku ipar Sun Bin, jadi kamu berani menendangku. Percaya atau tidak, aku membiarkan saudara iparku menghancurkanmu. Dulei meraung. Seng Hong melirik Dulei dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan rasa dingin yang sedingin es. Hanya saudara ipar Sun Bin, siapa yang berani mengancamnya? Jika bukan karena saudara perempuan Dulei, dia menikah dengan keluarga Sun. Dulei bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengenalnya. Sebagai anggota keluarga Seng di ibu kota provinsi, dia adalah pelayan Hotel Jiangcheng Tiansheng. Belum lagi menendang Dulei, bahkan jika Dulei dihapus, Sun Bin tidak berani mengganggunya. Belum lagi, kali ini Dulei tidak tersinggung olehnya. Tapi Ha Kyun Qin memegang kartu keanggotaan Platinum Hotel Tiansheng. Saya melihat Seng Hong berjalan langsung ke Ha Kyun Qin, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Tuan Qin, apakah saya perlu berurusan dengan dua orang ini? Bab 46. Kata-kata Seng Hong membuat Dulei tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Buang itu. Apakah untuk membunuhnya dan Zhao Yong? Seng Hong, aku kakak ipar Sun Bin. Jika kamu berani menyentuh rambutku, kakak dan iparku tidak akan pernah melepaskanmu. Teriak Dulei tegas. Berisik. Mulut telapak tangan. Seng Hong mendengus dingin. Penjaga keamanan di samping segera berjalan ke Dulei dan menamparkan lebih dari selusin tamparan keras di wajahnya. Baru setelah Seng Hong berkata untuk berhenti, dia berhenti. Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, usir saja kedua orang ini. Juga, jangan biarkan mereka memasuki Hotel Tiansheng di masa depan. Ya? Seng Hong menjawab dengan hormat. Dia mengedipkan mata pada penjaga keamanan di sampingnya. Beberapa penjaga keamanan bergegas, mendirikan Dulei dan Zhao Yong, dan berjalan langsung di luar hotel. Seng Hong, tunggu aku. Kakak dan iparku tidak akan pernah melepaskanmu.
teriak Dulei dengan ekspresi pahit di wajahnya. Seng Hong mengabaikan ancaman Dulei, tetapi dengan hormat berkata kepada Hao Kun Qin, "Tuan Qin, kotak VIP berlian di lantai atas sudah siap untuk Anda. Tolong Tuan Qin dan teman-teman Anda, ikuti saya ke kotak VIP berlian." Kotak-kotak di Hotel Tiansheng dibagi menjadi 3 tingkat. Dari tinggi ke rendah, mereka adalah kotak VIP Diamond, kotak VIP, dan kotak biasa. Pelanggan biasa yang ingin memesan kotak hanya dapat memesan kotak biasa terendah. Jika Anda ingin memesan kotak VIP, Anda harus menjadi VIP dengan kartu keanggotaan Tiansheng Hotel. Meskipun Dulei adalah adik ipar dari keluarga Sun, dia hanya bisa memesan kotak biasa. Dan saudara iparnya, Sun Bin, dapat memesan kotak VIP. Adapun kotak VIP berlian di lantai atas, tidak terbuka untuk orang luar. Hanya senior Sengjia, ibu kota provinsi, yang diterima. Meskipun Ha Kyun Qin bukan senior di Sengjia, ibu kota provinsi, ia memegang kartu keanggotaan platinum dan merupakan VIP tingkat tertinggi dari Hotel Tiansheng. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan senior-senior Sengjia. Oleh karena itu, membuka kotak VIP berlian teratas baginya bukanlah pelanggaran aturan. Para siswa di dalam kotak semua membuka mulut lebar-lebar saat ini, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Perkembangan masalah ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa Hao Kun Qin tidak hanya mengenal manajer Hotel Tiansheng. Dan dari sikap Seng Hong, identitas Hao Kun Qin tidak sesederhana yang mereka kira. Teman sekelas yang telah pulih, dengan cepat membuka mulut mereka untuk menyenangkan Hao Kun Qin. Semua orang memiliki ekspresi menyanjung di wajah mereka, dan mereka sangat tersanjung. Ha Kyun Qin bahkan tidak melirik mereka, dia mengalihkan pandangannya ke Seng Hong dan berkata dengan ringan, "Pergi ke kotak VIP berlian." Seng Hong mengangguk dan berbalik untuk memimpin. Hao Kun Qin mengikuti Gu Yunxiang dan Wang Chao. Hao Kun Qin melirik matanya dan tiba-tiba melihat siswa lain di dalam kotak, yang juga bersiap untuk mengikutinya ke kotak VIP berlian di lantai paling atas, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kecuali Gu Yunxiang dan Wang Chao, teman sekelas lainnya akan duduk di kotak ini untuk makan malam. "Apapun yang ingin kamu makan, semuanya ada di kepalaku," kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Melalui apa yang baru saja terjadi, dia telah dengan jelas melihat wajah teman-teman sekelas ini. Kecuali Wang Chao, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke matanya, dan tidak perlu menceritakan kembali masa lalu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beberapa orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat mata dingin Ha Kyun Qin, mereka harus menelan kata-kata itu kembali ke perut mereka. Setelah Ha Kyun Qin dan yang lainnya meninggalkan kotak, bakat itu mengeluh dengan marah, "Bukankah kamu baru saja mengenal manajer Hotel Tiansheng? Apa yang kamu banggakan?" Seorang teman sekelas bergema, "Itu benar, Hao Kun Qin berani menamparkan wajah Dulei di depan umum. Dengan karakter Dulei, dia benar-benar tidak bisa menelan nafas ini." Dia mengatakan bahwa mungkin tidak akan lama sebelum Dulei membawanya. Saudara ipar kembali untuk membalaskan dendamnya. Itu benar. Kakak ipar Dulei adalah tetua dari keluarga Sun, generasi kedua terkaya di Jiangcheng. Bahkan jika Ha Kyun Qin mengenal manajer Hotel Tiansheng, dia tidak bisa mempertahankannya. Seperti yang semua orang duga, Dulei, yang diusir dari hotel oleh penjaga keamanan, berdiri di pintu hotel, memanggil saudara perempuannya. "Kakak, kamu harus memanggilku tembakan." Di depan semua orang, Seng Hong langsung mengeluarkanku dari Hotel Tiansheng, membiarkanku masuk ke wajah. Kakak perempuan Dulei sangat marah ketika dia mendengar kata-kata, "Apa? Seng Hong berani meledakkanmu keluar dari hotel. Apakah dia punya keberanian untuk memakan hati beruang dan macan tutul? Tunggu di sana, aku akan memanggil kakakmu Lao dan minta dia temukan tempat untukmu." Setelah Dulei menutup telepon, ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Dengan Sun Bin mendukungnya, apa yang dilakukan Seng Hong?
Dia melihat gerbang Hotel Tiansheng dan menggertakkan giginya dan berkata, Hao Kun Kin, Seng Hong. Aku akan membalasmu 10 kali untuk penghinaan tadi. Ha Kyun Kin tidak tahu bahwa saudara perempuan Dulei membawa Sun Bin untuk membunuh Hotel Tiansheng. Bahkan jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Itu hanya cucu dari keluarga Sun. Tidak apa-apa jika Sun Bin jenaka, jika dia tidak jenaka. Hao Kun Kin tidak keberatan membiarkan keluarga Sun mengikuti jejak keluarga Su dan benar-benar menghilang dari 5 raksasa di Jiangcheng. Di bawah kepemimpinan Seng Hong, Hao Kun Kin, Gu Yunxiang, dan Wang Chao tiba di kotak VIP berlian teratas. Melihat dekorasi mewah di dalam kotak, Wang Chao menatap kosong. Dia tidak bisa tidak berkata kepada Hao Kun Kin, ini hanya makanan. Tidak masalah di mana kamu makan. Ayo pergi ke kotak biasa. Wang Chao khawatir tentang kantong Hao Kun Kin. Bisa dilihat dari dekorasi kotak VIP Diamond yang makan di sini pasti bukan jumlah yang sedikit. Untuk menghemat uang untuk Ha Kyun Kin, Wang Chao secara aktif menyarankan pergi ke kotak biasa untuk makan malam. Ha Kyun Kin tersenyum sedikit, Wang Chao ingin menghemat uang untuknya, dan dia secara alami bisa melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, uang kecil ini bahkan bukan jumlah yang kecil bagiku. Wang Chao masih akan mengatakan sesuatu, dan Gu Yunsang di sampingnya juga membujuknya. Ha Kyun mengatakan itu benar. Anda dapat yakin untuk makan dengan berani, Anda pasti tidak akan bisa memakannya. Meskipun Gu Yunsang tidak tahu persis berapa banyak kekayaan yang dimiliki Ha Kyun Kin, dia tahu bahwa Ha Kyun Kin dapat dengan mudah mengambil harta tak ternilai seperti Shen Baoyu. Kekayaannya pasti di atas 5 raksasa di Jiangcheng. Bahkan Gu Yunsang berkata begitu, dan Wang Chao harus menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan memesan lagi, lihat saja pengaturannya. Ha Kyun Kin berkata kepada Seng Hong. Ya, Tuan Kin. Seng Hong membungkuk sedikit dan berbalik untuk meninggalkan kotak itu. Setelah Seng Hong pergi, Wang Chao tidak bisa tidak bertanya dengan suara rendah, Ha Kyun Kin, apa yang kamu lakukan sekarang? Mengapa manajer Hotel Tiansheng memperlakukanmu dengan sangat hormat? Mungkinkah kamu, seperti Dulei, punya kakak perempuan yang menikah? Kaya. Hao Kun Kin berasal dari keluarga biasa, Wang Chao tahu ini. Itu sebabnya dia tidak tahu mengapa Seng Hong begitu menghormati Ha Kyun Kin.